Ya selagi datang hanya minta masukan nggak apa-apa, asal jangan minta pemasukan, Pak. Ya. Sound itu tidak bisa dijelek-jelekan, nggak bisa diangkat-angkat, nggak bisa. Dengar tuh. Iya kan? Nggak bisa. Dengar. Realita. Kalau orang itu kalau menurut saya konten. Profesional, integrity, service quality, etos kerja kami. Mari maju Pro Audio Indonesia bersama. Promedia, inovatif solution, your trusted Pro Audio partner. Halo netizen, kembali lagi di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Hari ini sebetulnya sangat tidak diduga-duga sekali. Kita dari Madiun langsung berangkat ke Ponorogo karena mengikuti salah satu ini Pak, rekomendasi. Oh gitu. Jadi kita ngecek netizen, jadi panggilannya netizen itu orang subscriber kita. Sebutannya kita sebut netizen. Netizen. Jadi merekomendasikan coba ke King Sound Ponorogo. Wah, Oh gitu. aku kok lihat-lihat, wah, barang band, artis-artis ternama ternyata. Jadi sekarang kita sudah ada di markasnya King Sound, betul ya Pak ya? Iya. King Sound, dan di sebelah saya sudah ada Pak Didi. Pak Didi, salam kenal ya Pak. Ya, Mama. Mohon maaf Pak, sebelumnya kalau kita mengganggu, Ya. mungkin rada sedikit ngerepotin. Pasti. Karena lagi istirahat ini, jam-jam siang gini emang enaknya tidur Pak sebetulnya. Enggak. Netizen semua, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sudah tahu. Jadi King Sound ini saya cari infonya berdasarkan dari sumber yang terpercaya Pak. Bahwa King Sound ini, badan Pak Didi sendiri ini salah satu yang cukup legend. Oh ya. Cukup legend. Tapi Pak mungkin boleh dikenalkan sedikit Pak. Pak Didi ini di King Sound sebagai apa? Oh ya. Dan biasanya kalau event ngurusin apa? Oh iya. Saya di King Sound itu sebagai ownernya. Ya. Ya, pemilik. Tapi itu waktu Mas, waktu pertama. Tapi akhir-akhir ini yang menghandle anak saya. Oke. Saya agak istirahat. Oh, istirahat. Dulu kalau namanya event itu ya berangkat awal, pulang akhir. Iya. Ya gitu kan? Pasti Pak. Nah, itu kan harus fisik. Tapi dari pengalaman itu, akhirnya akhir-akhir ini saya yang menghandle anak saya. Oke. Masalah apa itu? Masalah permajaan song. Oke. Ini kita harus ganti ini ya, ini. Oke. Nah itu mulai 3 tahun yang lalu anak saya menghandle. Berarti ini gitu. turun ke generasi kedua nih Pak ceritanya. Ya, tapi masih saya kawal. Oke. Masih saya kawal. Oke. Tapi bagi saya nggak semudah itu melepas. Nah, betul. dan saya harus lebih tahu ini mampu nggak ya, bisa nggak ya. Nah, itu. Yang lebih penting itu. Betul, tapi kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu kan tadi kan sempat dibilang bahwa saya agak sedikit istirahat. Memang dulu mulai pertama kali masuk dunia audio kapan Pak? Oh gitu. Kalau kita melihat sejarah King Sound awalnya ada. Ya. Itu awalnya tuh yang punya sound kakak saya. Oh, yang punya itu kakak. Kakak saya. Namanya sudah King Sound. Bukan. Namanya Kesayangan. Namanya kesayangan. KS. KS itu singkatannya KS ya. Oke. Tapi saya sudah mulai ikut Mas. Itu aku mulai ikut tuh kalau nggak keliru, saya mulai SMP. SMP kelas 2 itu Tahun berapa tuh Pak? tahun 8182. 8182. enggak. Saya lulus 85, 82, 83. Itu gini ceritanya. Dulu di rental tahun segitu itu Mas Satrio itu, Mas apa? Mas Satrio. Ya? Mas Satrio itu seingat saya, Residen Madiun, itu yang ada cuma Kesayangan sama Angel. Oke. Madiun, seingat saya loh. Tahun itu ya? Tahun itu. Oke. Nah, terus itu, habis itu saya sudah mulai ikut. Dulu tuh kalau setiap malam minggu tuh Kesayangan tuh pasti ada event. Pasti Pak. Keluar pasti. Mobilnya ini. Oh, ada Wrangler. Oke, nanti kita Wrangler keren banget. Keren banget coy. Tapi nggak sebagus ini dulu. Naksir saya kok. Saya ngeliat vintage gini keren banget. Ya, itu dulu satu ceplat sudah cukup. Oh gitu? Untuk event. Iya.
cukup. Tapi soundnya nggak seperti sekarang kecil, panjang-panjang itu yang 12 in 4 biji. Oh, kolum. Kalau sekarang kolum, tapi agak besar. Agak besar, betul. Besar, nah itu. Betul. Itu saya mulai ikut itu terus tahun 2006 itu saya ambil, saya beli punya kakak saya. Oh, kakak saya sudah mulai jenuh, terus anak-anaknya sudah sukses, ya sudahlah istirahat. Akhirnya mulai 2006 saya ambil, saya beli. Ya. Nah itu kan KS Kingston, apa KS kesayangan. Sama anak saya dirubah, udah ya, jangan kesayangan lah. Kingston. Kurang menjual. Nah, akhirnya KS dirubah dari Kingston. Oke, tahan sebentar Pak. Ya. Untuk netizen semua, nanti kita juga akan hadirin anaknya Pak Didi di sini. Tapi sebelum masuk dalam frame, nanti biar sama kamu ajudan saya. Jadi nanti Mas Niko akan mempersiapkan recordernya dulu. Oke Pak, dilanjut Pak. Jadi diganti menjadi Kingston. Nah, itu tahun 2007. Tahun 2007, oke. 2006 itu saya ambil Mas ya. Ya. Tapi maaf, waktu dulu nggak layak barangnya. Oke, nggak layak. Apa Pak? Maksudnya barang kenapa nggak layak? Yang nggak layak itu speakernya kurang standar, powernya masih Jowo. Itu apa sistem yang dipakai apa dulu Pak? Apanya? Kan kalau di daerah Jawa Timur ini atau di Madiun dan Ponorogo ini kan terkenal ada gajahan. Ada mungkin zaman dulu mungkin apakah sudah ada liner ray? Saya kan kurang tahu. Belum. Tahun 2006 itu saya ambil terus kakak saya punya gajah udah lewat. Oh, gajah udah lewat. Udah pakai. Itu saya ingat saya dulu tuh gajah ya, gajah itu untuk dangdutan. Makanya kalau saya lihat sekarang gajah sudah nggak heran. Saya pernah punya dengarkan, punya nyeting. Tapi kan zaman sekarang kan kita harus punya sound simple. Iya, gitu. Betul. Tapi clarity gimana? Itu kan. Bener ini dia. Gitu. Tapi ya itu versi masing-masing. Kalau memang segmennya band zaman dulu kan naik. Iya. Blas. Iya. Nah kalau band kan clarity, gitu ya Pak ya. Setahu saya gitu. Oke, tapi Pak, di pertama kali masuk bareng kakaknya Pak Didi, itu kerjanya ngapain Pak? Udah nyeting kah? Oh enggak. Atau ngapain? Saya dulu masih hobi aja. Oke. Soundnya masih sudah ada. Saya masih SMP loh. Berarti dulu ngekru gitu kan ya? Ya ngikut lah, bantu-bantu itu. Bantu-bantu. Terus saya sudah lulus SMA, saya nikah, itu saya baru pegang. Nah, sama kakak saya udah kamu handle, kamu atasi. Sampai pada waktu saya mau mengendal mixer itu, akhirnya diserahi semua. Udah di lapangan gimana? Kamu. Oke. Nah dulu itu waktu di pegang saya masih kesayangan itu kan kita sering mengadakan event sendiri. Ya. Event dangdut. Ditiketkan, tiketnya 500 rupiah. Iya dulu. Tiket itu Pak? Iya, 500 rupiah, ditiketkan, digepong. Nah itu. Tiket 500 rupiah Pak? 500 rupiah dulu. Asem aku nonton Java Jazz 750.000. Ya iya. Tapi itu kan berapa Pak? Masih tahun 80-an, 90-an? Iya, ada tahun gitu. Oh iya, masih gede ya Pak ya? Ya sudah lumayan dulu. Sudah lumayan 500 dulu. Itu. Saya udah itu terus akhirnya ya itu tadi Mas Satrio. Lama nggak berkembang. Saya waktu dulu ya juga sempat bantu gini Mas Satrio Masku. Karena saya tidak bisa mengupdate power gitu kan ya. Saya punya uang, saya beli power. Saya pertama beli power bilap tuh CS 800 BB. Ya. Itu 16 juta. Saya beli 36 juta. Ingat saya. Tak belikan itu kakak saya. Tak belikan. Karena saya tuh hobi, suka, tapi kok kakak saya tidak terlalu update, aku ya. Oh iya, ngono ya. Nggak terupdate, aku saya belilah, nggak apa, tak pinjamkan. Oke. Terus, tapi waktu dulu rentanya kakak saya itu ya juga termasuk bagus. Sebagai aja udah BW loh Mas dulu.
PV itu loh. Oh iya, betul, Pak. Ah. Dulu PV itu sebetulnya merajai, Pak. Nah, dulu itu ingat saya, buatnya 400 watt itu. Kecil. Pak, kalau boleh tahu, Pak. Ah. Zaman dulu bilangnya dari Pak Didi pegang, berarti 2006 ya? Ya. Atau mungkin dari, boleh nggak diinfo? Dari zaman Pak Didi masih ngikut sama kakaknya, dulu sewa sound system berapa Pak harganya, Pak? Kalau kakak saya tuh, saya ingat saya 350. 350.000? Ya. Itu bawa berapa barang, Pak? Itu ya Mas, dulu. Dapatnya apa aja nih? Dapatnya ya, dapatnya dulu itu kan kita nggak ada mixer itu, adanya Elcana. Oh iya. Elcana yang berapa channel? 12 channel berapa itu loh? Iya, iya, yang iya, Pak. buatan Surabaya itu. Betul, Pak. Aku ingat itu, Betul, karena Pak. itu. Masih Terus buatan di sini, soundnya tuh panjang-panjang Mas Satrio. Panjang-panjang 12-an, ada 4 biji panjang itu. Hah? Itu Di renteng begini? panjang, soundnya panjang. Oke. Memang panjang. Itu ingat saya, kakak saya tuh meniru punyanya Awara. Awara Surabaya. Waktu aku lihat di sini Awara main, soalnya tinggi-tinggi panjang-panjang Panjang gitu. gitu. Nah, itu dia kakak saya buat itu. Itu apa speakernya itu ada 4. Ada 4 biji. Nggak ada Twitter nggak ada. Tapi speakernya dulu udah Philips. Yang ada corongnya itu kan ada kayak ada Twitternya. Iya, ya, iya, ada iya, itu. iya. Nah, itu. Dulu sudah itu. Dulu main tuh Elcana, terus sama sound itu 6 biji. Ya sudah sama ya. Itu 350.000, Pak. Kalau 50. Oke, dulu Pak Didi nge-crew berarti dibayar berapa? Ingat saya tuh, kalau saya kan nggak pernah digaji saya. Oh gitu. Even gitu kalau ngikut ngebantuin masa nggak dibayar? Enggak. Saya suka. Tapi kalau misalkan tahu kru dibayar berapa dulu? Nah, tuh kalau nggak keliru ya, itu 2,5. 2,5 tuh 200. Enggak. 2.500. 2.500. Ya, kalau sopir itu 3.500 ingat kita kalau. Dulu operator Ya itu pas operator itu. Kan dulu cuma 3 orang selesai. 3 orang selesai. Pak. 3 orang selesai. Saat sampai sekarang masih itu anaknya. Tapi sekarang dia sudah sukses. Buka apa toko restoran sendiri. waduh. Nah di sini itu. Dulu sopir itu 3.500 kok. Terus itu karena itu ya itu 2.500. Oke, Pak. Zaman dulu ini memang kalau yang saya lihat di Instagram, di Facebook. Ya. Ini kan Kingson ini kan udah yang dilayani adalah artis. Ya. Artisnya ini kalau ngomong bukan seperti yang lainnya. Kalau misalkan lumrahnya adalah artis dangdut, tapi ini beda. Artisnya adalah artis-artis pop, Ya betul. artis-artis mungkin pop, jazz, R&B. Ya. Jadi yang mana kalau saya lihat, loh ini berbeda. Ya. Di mana Madiun Ponorogo yang saya baru tahu ya kan, saya baru lah Pak lah masuk dunia inilah, jadi belum begitu banyak tahu lah. Tapi yang saya tahu dari netizen semua, informasi dari YouTube juga, Ya. banyak kan dangdut. Ya betul. Nah. Sejak kapan Pak? Apa dulu pernah juga nggak sih melayani artis-artis dangdut gitu juga? Oh, pernah. Awalnya malah itu dangdut. Ya, awalnya saya mengendal tahun 2006 itu dangdut sebenarnya. Dangdut ya. Dangdut. Kalau ya maaf ya, kalau dangdut kan speknya nggak terlalu berat. Betul. Tapi kalau artis sudah harus ada ini. Riders. Eder. Betul. Pasti turun kan. Saya harus mencukupi kan. Nah, makanya saya awalnya kan dangdut dulu. Dangdut Tapi dulu. saya dulu custom Mas Satrio. Custom. Pokoknya ini custom maksudnya custom. Iya, masih buat custom. 10 air sama low itu sama sat. Oke. Nah itu terus saya berpikir cobalah. Sebenarnya itu saya digiring sama opening. Opini. Opening itu gini maksudnya. Saya kok sering ditawari band ya. Nah sama teman Madiun, sama teman Ngawi, sama teman Pacitan. Iya. Pak, handle artis ini Pak mau. Akhirnya saya kegiring ke situ. Oh, ya udah, ya udahlah gitu. Akhirnya mulai tahun 2000 berapa ya 2008 aku sering band aku. Oke. Artis-artis. Pertama kali King Sound dipercayakan untuk melayani atau dapat job panggungnya bareng artis. Siapa dulu tahu nggak? Artis. Waduh. Atau mungkin tahun berapa mulainya sudah sama artis? Masih mungkin tahu? Turkitan. Apa? Oh, Titan ya. Tahun berapa tuh, Mas? Suzuki. 2012 ya? Ingat. 2012. Iya. Itu pertama kali. Iya, itu aku ditawani. Itu yang main kota. Gantian ya. Gantian. Siapa aja yang main? Kota,
terus The Titan, The Titans. Oke, The tahu, Titan tahu. sama siapa tuh? Ya, ya cuma dua itu. Dua itu tapi mainnya tuh Muter tur keliling kota. kan ya. Iya. Itu saya masih itu sama itu loh launchingnya Suzuki Titan loh. Suzuki Titan. Nah, itu ditawari sama temen Jogja kan gitu. Indah Oh, ada Sukamti, Indah ya, Sukamti itu, juga. ya, ditawari itu. Jadi tur berapa kota ini? Artisnya ini jadwal sekian, yang main ini, zaman terus saya lihat. Terus saya lihat apa tuh Permintaannya. apa speknya kotak Ya. mana? Speknya itu mana tak lihat. Oke lah, bisa ngendel. Berani ini. Wah, 2012 tuh. 2012 Min. 2012. Iya kayak. Lupa aku. Ya. Itu ada kalau nggak salah itu 5 titik. Terakhir di Porogo. Tapi Pak, ini kan perjalanan cukup lama ya. Maksudnya dari tahun 80-an sampai sekarang 2023 ini kan masih eksis Pak. Bahkan sudah ingin diturunkan ke generasi berarti kalau secara sound system saya bisa bilang mungkin bisa bilang generasi ketiga bahkan. Iya kan? Tapi 80 itu aku masih suka aja kan, belum punya. Betul. Jadi kan kakaknya dulu Iya betul. Pak Didi. Sekarang Pak Didi akan meneruskan kepada anaknya. Iya. Gitu. Jadi ini kan cukup lama gitu loh Pak. Yang mana sekarang pun Pak Didi juga masih terus ikut, ikut serta, masih terus handling, mungkin masih ikut memantau juga gitu loh Pak. Nah itu dulu ketemu, maksudnya apa ya, perjalanan ini kan panjang, permasalahan yang paling sering itu apa sih Pak, ketemu gitu Pak? Permasalahan dalam bidang apa maksudnya? Iya maksudnya ngurus ngejalanin rental gini Pak. Oh gitu. Apa ya? Karena kan lama banget Pak jalannya. Enggak. Kalau saya gini Mas Ateo. Apa itu? Bermain sound itu ya satu prinsip gini kalau saya pribadi. Selama event itu kamu nggak mampu, jangan kamu paksakan. Akhirnya saya akan menghindari permasalahan-permasalahan yang berat itu. Jadi saya pernah ditawari, Mas, kamu pegang itu ke Solo. Betul Pak, oh nggak berani Pak. Karena saya tahu persis speknya permintaan acara itu kayak gitu, dan saya nggak mau. Kalau saya paksakan itu nanti permasalahan mesti. Nah itu yang paling saya hindari itu. Selama kita nggak bisa menghandle, nggak mampu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau kita sekali itu event itu kita gagal, fatal, selesai. Iya, jadi lebih ke melihat porsi ya Mas ya. Ya. Porsinya kita semana. Kalau memang ada yang lebih besar, ya kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Ini saya megang festival rock nasional tuh mulai tahun 2000. Festival apa Pak? Rock nasional, Gerbek Suro. Oh, Gerbek Suro. Gerbek Suro itu. Nasional itu. Gerbek Suro Pak. Iya. Udah berapa tahun Pak? Aku mulai tahun 2013 kayaknya, 14 ya, 13. Sampai 2018. Acara nasional itu ya Pak ya? Nasional. Itu katanya permintaannya memang ribet ya? Iya. Ribetnya kenapa Pak? Maksudnya? Kan saya disuruh mengerjakan semuanya, apa itu dari stage, lighting, dekorasi sama sound system. Oke. Nah itu ada kalau masalah Gerbek Suro itu ada apa tuh? Ada aturannya, ada panggung tuh harus sekian besarnya itu. Oh, ada nasional. Saya pernah di briefing sama Dinas Pariwisata Jawa Timur. Karena saya vendornya, saya dikasih tahu, Mas harus gini. Nah gitu. Makanya saya kalau ngerjakan masalah festival yang nasional Gerbek Suro Porogo itu udah ngontok. Iya. Apakah tahun ini akan dapat lagi Pak? Oh udah nggak tahu. Kita jalani aja. Oh oke. Nah Pak, sekarang kalau Kingston sendiri punya kru berapa banyak? Kru saya yang Yang memang sudah paten aktif itu ya? Paten aktif itu 6. 6. 7 satu almarhum belum lama. Ada 6 dulu lah. Tapi kalau butuh freelance-nya banyak. Nah, Freelance-nya mau. Ya biasanya emang rental gitu sih ya. Jadi yang in-house-nya nggak seberapa banyak, freelance-nya nanti kalau pas ada event. Tapi dengan posisi sekarang nih Pak, kan yang mana Madiun dan Ponorogo ini kalau bisa dibilang rental itu sekarang banyak Pak. ya. Banyak. Betul. Yang punya linernya juga sudah bukan hanya Pak Didi doang. Iya.
yang punya line array bagus, apalagi gitu loh. Ya, banyak. Udah bukan, karena kan teknologi berkembang, manusianya berkembang, kepintarannya berkembang, Iya. orang makin banyak penasaran, pengen makin banyak belajar. Akhirnya mereka menciptakan produk-produk lokal yang bisa dibilang kompeten gitu Pak. Itu sekarang terganggu nggak sih Pak? Masalahnya karena kan jobnya atau mungkin persaingan harganya terganggu nggak sih gitu Pak? Pastilah, itu pasti. Saya kan sering ya ngobrol dengan anak saya. Kalau kamu menempati dunia sound itu sekarang semakin sempit. Iya. Dan itu wajar. Wajar, karena setiap, dulu nggak ada, dulu itu waktu kakak saya tuh, yang ada tuh cuma, apa itu, kesayangan, Angel sama Sony. Sony itu tahu nggak? Sony sound system. Kurang tahu Pak. Sekarang tahu nggak? Saya Island sekarang. Saya cuma tahu Sony Subowo Pak. Island itu. Even. Oh Mas Iwan. Nah, even itu kan masih kecil itu. Loh. Even bagus lah dengan saya sejak. Mas Iwan kan mikir itu. Oh kenal dulu Pak sama Pak Oh Iwan. kan, nah. Dia dulu drummer, saya drummer. Wih, ya. Halo Mas Iwan. Nah, iya Mas Iwan. Tapi orangnya gini anaknya, santun, bagus. Wah gitu ya Pak. Iya, Tapi sekarang itu kan ya Mas Iwan juga salah satu yang punya ngebangun brand lokal. Ya, betul. Yang sudah ada penggunanya, ada pasarnya, bahkan juga dipakainya sekarang bukan hanya band-band nasional ya, sampai internasional Ya. digunakan gitu. Iya, iya. Ya, yang mana salah satu brand lokal menurut saya cukup hebat, Ya. cukup hebat dari sistemnya dan sampai ke penggunaannya juga gitu loh Pak. Nah, sekarang balik lagi Pak. Gini Pak, dari 83 sampai 2023, berapa tahun kurang lebih? 20 tahun. 20 tahun. Bisnis sound system itu banyak Pak yang bisa mulai Pak. Yang bisa mulai bisnis sound system itu saya bilang banyak. Banyak. Tapi yang bisa bertahan selama ini nggak banyak. Ya, betul. Gimana Pak caranya tuh Pak? Itu gini ya, kalau aku kan pernah sering bilang karena saya, sekarang kalau orang punya usaha sound sekarang saat ini loh, ini kalau menurut pengamatan saya, orang punya uang banyak modalnya, tapi membangun sistem itu yang berat. Makanya saya dulu ya gitu, saya dulu waktu bangkitnya Kingston pertama itu ya ada prinsip-prinsip semacam itu. Prinsip selama kita event itu nggak berani janganlah. Tapi kalau kita berani sudah mampu, oke lah. Gas. Nah, yang penting kita itu harus apa? Menjaga jangan sampai event itu gagal. Kalau kita masalah sekarang terganggu nggak terganggu pasti terganggu, pasti. Itu wajar juga. Sekarang kan juga. Saya pernah ngobrol dengan teman saya rental di Jawa Timur. Ya. Mas, kamu nggak sering ke Ponorogo ngapain? Nggak pernah Ponorogo. Lu kamu udah ada di Ponorogo, udah ada, ngapain aku salah? Dan itu wajar. Ya. Saya dulu sering di salah satu kota ke sana gitu ya. Saya nggak pernah sekarang, karena sekarang sudah ada. Contohnya aja, Gerbek Suro. Gerbek Suro pertama itu sebelum saya itu Suma Production. Pak Sudi almarhum. Itu Pak Sudi. Sebelumnya itu saya ditunjuk sama daerah, kamu berangkat Kingston, kerjakan semuanya. Oke. Akan berhenti kan yang gitu. Itu wajar. Ya kayak gitu perjalanan Perputaran itu. Perputaran. Itu bagi son-son yang son yang punya nama. Punya nama betul. Ya, lebih-lebih kita karena Mas Satrio, kalau saya belajar son yang paling bagus itu bekerja sama dengan Pemkap. Betul. Itu karena apa? Jobnya jelas. Job jelas terus orangnya perfect semua. Kalau nggak bagus nggak mau kan. Itu tuh pembelajaran. Dan yang paling penting pembayaran juga jelas. Ah, jelas, udah. Kalau nggak jelas, nggak usah. Tapi Pak, sorry Pak, saya mundur sedikit. Pak Didi dulu lebih awal tahu mana, sound dulu atau sistem dulu? Ini dua hal yang berbeda. Oh, sound. Sound dulu. Sound dulu. Berarti belajarnya itu sound dulu ya? Iya. Ngertinya itu speaker dulu. Saya kan masih ngikut dulu. Belum pakai sistem dulu ya? Dari sekarang itu kan ada sound gajah. Ya. Itu tahun 80-an sudah ada. Kakak saya ke saya udah punya. Udah punya Pak? 12 box. 80-an Pak? 80-an itu betul. Dulu Mas Satrio saya tuh ada event itu ya. Itu kalau nggak salah gajah itu yang ditimpa punyanya Lasika Surabaya. Lasika? Dulu saya itu SMP kelas 1 tuh ada band di Tambak Sari Surabaya, aku lihat kok.
pasti lihat aku artis yang main. Soalnya pasti Lasika. Gajahan makanya. Iya, kayak gajahan pernah. Itu soalnya pakai sayap. Lebar, banyak. Gitu ya Pak ya? Tapi saya belum ada dulu. Subwoofer belum ada. Loh, subwoofer belum ada? Belum ada. Lah dulu berarti nggak ada horak Pak? Nggak ada. Masa? Nggak ada. Tahun segitu gajahan nggak ada. Gajahan itu cuma 18, 15-an, terus middle, terus high. Middle-nya bukan speaker dulu. Apa? Horn. Oh iya pakai horak. Horn yang untuk bakul jamu. Toa. Loh, tapi Pak, saya. Kalau dulu belum ada horak. Tapi Pak Didi tahu kan kalau sekarang ada fenomena yang namanya Horak. orang pencinta horak gitu. Iya. Iya, orang horak, orang warak pokoknya Pak. Gitu Pak. Nah, jadi kalau boleh tahu, berarti Pak Didi dulu pernah sempat ngerasain sebelum sekarang kalau saya lihat ini spek-speknya Clarity soalnya Pak. Jadi Clarity itu orang jadi ya subnya cukup gitu loh. Karena kan kalau horak ini kan geler kalau genteng nggak jatuh, kaca nggak pecah, durung pokoknya. Ya, gini Tapi ya. dulu pernah ngerasain Pak dulu Pak? Apa horak itu? Iya. Enggak. Nggak pernah Pak? Nggak pernah. Kan gini Mas Aryo. Ya orang Son itu segmennya masing-masing berbeda. Ya. Ada yang suka ini, ada yang. Tapi kita harus belajar yang benar itu gimana, Pak? Oke, menarik ini. Yang benar itu gimana? Ini menarik Pak. Gitu. Yang benar itu gimana? Gitu. Kalau ibarat Son itu kan 1000 cara. Ya. Ibaratnya kan gitu kalau orang bilang 1000 cara. Gini. Yang benar gimana? Nah itu kan susahnya di situ. Tapi kalau menurut Pak Didi, sound system yang benar itu memang seperti apa, Pak? Ya kita akhirnya Mas. Kalau kita sudah membangun sound itu akhirnya kita sistem kan. Ya. Sistem harus benar. Sistem harus benar. Nah, kadang-kadang sistem itu nggak bisa kita, bagi saya benar, bagi orang belum tentu benar. Iya kan? Benar. Oh, yang benar gini ya. Ya udah kalau saya membangun sound Kingston, saya bangun sistem saya sendiri, saya pakai sendiri sudah. Yang menikmati kan akhirnya kan publik. Ya. Sound Betul. itu tidak bisa dijelek-jelekan, Ya. nggak bisa diangkat-angkat, nggak bisa. Dengar tuh Ya sound. kan? Nggak bisa. Dengar. Realita. Kingston itu jelek itu kenyataannya. Kingston itu bagus kenyataannya. Ibaratnya kan gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Sound itu jelek loh. Orang itu Kurang beda-beda. orang itu bisa dengarkan tapi nggak bisa menilai. Tapi bisa mendengar enak kok itu. Iya. Enaknya kenapa? Nggak tahu. Tapi enak. Nah, nggak bisa Mas. Sound itu realita. Nah, itu. Karena zaman sekarang ini, ya khususnya untuk di daerah, ini lebih sering terjadi di daerah Jawa Tengah ke Timur sebetulnya Pak. Dimana karena banyaknya orang yang sangat cinta frekuensi low Pak. Frekuensi bass, subwoofer. Jadi pokoknya sound system kalau nggak dik itu nggak bagus Pak katanya Pak. Ya. Iya itu Pak. Iya, memang gitu. Tapi kalau saya kan seringnya itu di segmen ke band. Ya band. Saya sudah banyak kenal sama semen-semen. Ya. Banyak kenal Mas Adi. Ya. Itu kan ya harus match lah semuanya. Antara sub, antara atas tuh gimana? Aku sering nggak Mas Aryo mendengarkan sound custom itu apa kan? Das bunyi. Kalau di EPOH gitu ada. Ya. Oke. Tapi udah di belakang. Matang. Ini hilang. Ya. Tapi kan membangun sound yang benar kan nggak harus gitu. Betul. Biar di 15 meter, 20 meter semua ada gimana? Rata. Kan gitu. Itu yang susah ya Pak ya. Susah itu, susah. Apapun susah. Apakah sampai di titik sekarang King Sound sudah berhasil Pak menyeting seperti itu? Karena kan ya kalau kita ngomongin rental-rental besar menggunakan barang build up yang full Jerman, ya itu biasa lah. Karena sudah ada sistemnya, Ya. sudah ada ilustrasinya, yang mana ya kurang lebih 85% kalau kita praktekin disesuaikan sama venue, tinggal disesuaikan dikit-dikit. Ya. Tapi kan kalau misalkan banyak barang yang mungkin custom atau mungkin bahkan barangnya barang Cina, itu kan sedikit rada sulit ya Pak ya, harus lebih pintar ya ngopret gitu loh. Iya. Sekarang gimana Pak kalau King Sound sendiri Pak? Kalau Kingston sendiri sekarang kan gini. Ya saya dulu kan custom. Ya. Ya awalnya custom. Custom tuh bagi saya anggap nggak jadi. Jadi. Nggak pas di hati. Ah. Tapi kita nggak bisa. Iya. Gimana cara? Hai biar gini. Nggak bisa.
Tapi aku ngobrol dengan teman-teman rental luar Jawa dengan itu, ya sulit lah kalau kita membangun sistem, sulit sendiri. Akhirnya apalah, saya coba ngambil ini salah satu produk, tapi Cina ini mas sebenarnya. Cina, terus apa itu, aktif. Waktu datang, udah gini-gini, tak pakai berapa tahun itu, kok gini. Sudah berapa lagi ini? Enggak berkenan lagi. Akhirnya coba anu aja kita bypass, kita apa itu? Dibuat jadi pasif ini Pak, saya lihat. Seperti pasif. Speaker aktif dibuat jadi pasif. Rempet dasar gitu. Kayak gitu, powernya kayak gitu. Tak pakai power yang biasa. Nggak usah nyebut nama ya, power biasa. Gak apa-apa sebetulnya. Oh nggak ketemu. Nggak jadi. Baru ini. Nah, sabar dulu. Bagi yang penasaran, nanti kita akan gerebek sistemnya bersama Pak Didi atau mungkin Mas Ega, sorry, Mas Ega. Tapi sistemnya ini menarik menurut saya karena speakernya kecil, sangat simpel sekali, hanya memerlukan berapa power tadi Mas? 4 ya? 3 dong. Ngedrive belasan itu sound speakernya sound. Sini sistemnya sangat efisien banget dalam segi power. Tapi nanti kita akan ngobrolin digerebek sistem, digerebek rental nanti Pak. Oh iya. Nah, tapi Pak, kalau misalkan gitu, sekarang berarti, kalau saya boleh bilang berarti, mohon maaf loh Pak, kupingnya Pak Didi ini seleranya tinggi loh. Seleranya tinggi Pak, beda Pak soalnya Pak. Ya gini mas, semua itu kan apa keterbiasaan. Oke. Kalau kita tuh, ya kebetulan saya yang akhir-akhir tahun kemarin tuh berdampingan dengan teman-teman, dia punya B8 semua. Akhirnya kan dia sering mendengarkan itu, yang bilap-bilap itu akhirnya ya ada pengaruh gitu. Makanya kalau kita apa itu nggak enak ya kalau kita ngomong dengarkan yang kurang pas itu kan ya. Iya gimana gitu ya Pak. Nah, ya sebetulnya lebih karena sistemnya yang kita dengar pun nggak salah sebetulnya, cuma seleranya saja tidak di situ memang. Itu sama Pak, sama kayak saya kalau dengar ada custom yang menurut saya juga orang lain kalau dengar, wah ini top nih, ini high-nya harus nyerocos segini, high-nya nyerocos. Dan high nyerocos sih pena. tapi kan ya siapa saya kan lebih ngomong nggak apa-apa, orang punya selera masing-masing kok loh, nggak apa-apa loh. Ini kan ada yang suka high-nya lebih di depan, ada yang suka subnya yang lebih duluan, ya kan? Ada yang suka semuanya datang berbarengan, ya, tapi nggak masalah, nggak salah orang-orang. Cuma berarti kita tidak di situ. Gitu ya Pak ya? Iya, ya kadang-kadang kayak saya itu kan juga punya soundman. Kadang-kadang sering itu sementara freelance. Kalau saya nggak bisa, saya ngambil dari luar kota. Tapi ya itu ya gitu, karena dianya itu terbiasa horeg, ya memegang saya ya gitu. Ya. Tapi sebenarnya jangan, nggak gitu. Udahlah, kita itu membeli pembelajaran kepada publik itu yang benar tuh gimana? Yang benar itu. Kalau horeg itu kalau menurut saya konten. Kalau menurut Bapak horeg itu konten. Tok. Iya. Sip. Kalau saya lah ya, ya. Konten. Tapi apa gitu sound yang benar apa gitu? Kan enggak. Nah. Saya setuju Pak. Ya. Saya satu pandangan dengan Bapak. Tapi nggak lama itu. Nggak lama nanti. Nggak lama ya Pak? Nggak lama. Nggak lama ini maksudnya dalam konteks apa? Maksudnya nggak lama ini apakah sound horeg nantinya akan berlalu dan orang mulai seleranya akan semakin naik sehingga meninggalkan yang namanya sound horeg, atau nggak lama ini dari segi bisnis? Ya mungkin masyarakat nanti semakin tahu. Semakin pintar ya Pak? Sekarang mas ya, sekarang udah menyata. Sekarang sound build up itu yang masuk ke Indonesia banyak loh, secondan. Banyak. Dari Batam gitu juga? Iya, itu teman Batam tuh sering berburu. Iya. Itu semakin tuh sound build up itu semakin banyak masuk ke Indonesia dan dipakai, masyarakat semakin tahu. Satu yang bener gini. Kan orang merasakan kan? Merasakan sound build up itu ternyata enak.
Pasti itu. Bisa dinikmati. Iya, pasti itu. Pasti terus konsep yang benar itu akan muncul lagi. Iya, akan kuat lagi nanti. Lambat laun ya Pak ya. Lambat laun ya Pak ya. Kalau saya tadi orang itu ya teman-teman membantu. Karena banyak banget netizen ya mungkin saya percaya bahwa netizen semua ini yang sudah mengikuti YouTube kita pintar-pintar Pak. Tapi kadang sering terjadi perang komen biasanya. Perang komen itu ya ada yang si A seleranya horor, si B seleranya, saya bilangnya sih si A geleriti, si B clarity. Nah ini biasanya saking serang menyerang nih Pak. Punya aku lebih benar, punya aku lebih enak, punya sampai salah pokoknya. Sampai gue gak enak pokoknya. Yang benar itu sering banget Pak terjadi itu Pak. Iya. Kalau saya Mas Satrio ya, itu saya sangat menghargai aplikasi teman-teman. Membuat apa tadi? Clarity. Itu terserah. Ya. Itu ya juga ada benar buat dia. Ya. Tapi kita ya menghargai aja. Kita kan suatu jual loh Mas. Ya. Dan kita jual. Saya membangun Kingson kayak gini. Saya punya karakter yang kayak gini. Itu nanti yang menilai orang. Pasti orang yang menilai. Customer nilai. Yang itu loh. Pakai itu. Intinya aja. Saya dulu kan nggak pernah wedding. Ya. Wedding kan wedding. Nggak. Ya wedding nggak jarang. Aku dulu waktu wedding pertama 5 tahun yang lalu diserang sama teman-teman loh. Loh kenapa? Wedding juga masuk ngapain? Mahal. Iya. Itu wedding ngapain masuk Pak, jangan masuk. Nah, akhirnya aku ya tetap wedding. Dah lah, aku wedding, tapi bukan yang kayak manten sampai 3 hari itu loh Mas. Oh iya. Enggak, saya enggak. Ini wedding yang di hall. Ya, padahal itu di Jakarta berkelas Pak. Oh sorry, maksudnya ada namanya kalau menurutku sih aku mengspesifikasikan. Jadi ada rental yang memang yang khusus untuk tour artis, ada rental yang jobnya khusus menangani wedding, ada rental yang khusus hanya untuk menangani event-event exhibition, contoh pameran. Ya. Tapi apakah dibilang tapi rental ini kok di konser-konser nggak ada ya loh? Tapi job-jobnya dia pameran, setahun bisa penuh Pak. Ya. Dia fokus sampai di situ. Basicnya di situ. Betul. Ya, ada yang khusus di acara-acara pemerintahan tok. Ya. Jadi kalau saya lihat sebetulnya semuanya itu punya kelas loh sebetulnya. Dan jangan salah loh, main wedding itu bayarannya. Iya loh, itu jelas loh. Makanya akhir-akhir ini aku kan masuk kan wedding. Aku bilang sama anak ini mental Bu kalau untuk indoor bisa itu. Tuh, ini enak Pak. Nah iya makanya. Tadi baru saya ngomong sama Mas Ek. Sama si Mas ya, Mas, ini kalau buat wedding Mas di hall gitu, saatnya ini 2 speaker kiri kanan pakai gitu kan. Jadi 4 speaker dibuat LR. Gitu Iya. Kan? Itu pas banget. Iya udah sering ya. Live band kan? Live band. Ya, live band pakai monitor. Wah, cantik ini. Akhirnya kan dari saya masuk ke wedding di indoor ya, itu kan masuk pakai ini. Orang tahu. Pakai itu loh, pakai yang kemarin itu loh. Punya siapa itu? Nah, itu. Lebih gampang mulut ke mulut itu. Nah, temen band temen DO luar kota Malang itu main di sini kayak. Jadi ntar punya. Oke. Bisa dapat. Kan tahu sendiri akhirnya. Makanya setiap kalau kita itu perfect, semua itu persiapan itu akhirnya kita cobalah masuk wedding di indoor di gedung-gedung itu. Orang punya gawe yang pesen pakai yang kemarin pakai itu punya siapa? Nah secara nggak langsung kan ya gimana ya? Sentuh kan nggak bisa dibilang dijelek-jelekin, nggak bisa dibagi. Orang tahu sendiri ya. Tahu sendiri. Kan Iya gitu, sih, bener sih. Lah iya. Makanya kita kembali akan yang menilai publik. Betul Pak. Tapi Pak, sampai di sekarang perjalanan Pak Edi di dunia sound system nih Pak, di rental, bosen gak sih Pak? Kadang-kadang bosen. Kadang-kadang bosennya gini. Tapi karena kita masih rasa suka masih tetap ada. Kayak perjalanan COVID kemarin, wah temenan banyak yang teman-teman luar kota ngasih masukan gini-gini. Jangan dulu aja. Nanti kita udah punya nama, jalan lagi kita update lagi. Nah, gitu. Tapi yang bagi saya nggak semudah itu lah. Ya kita pertahankan Ya Pak. sebagian kita pertahankan. Tapi cara Pak Edi
ketika bosen itu datang gitu Pak. Gimana cara ngatasinnya Pak? Untuk tetap ya bosen ini kan mungkin karena kuping saya tuh capek loh dengerin dengerin speaker mulu, mungkin butuh yang namanya istirahat sebentar, jauh dari speaker, jauh dari routingan kabel, ya hanya diem dulu, rokok dulu, duduk dulu, refresh otak, baru balik lagi. Nah, ya kadang-kadang gitu Mas. Makanya saya tuh punya mobil 2 tuh nggak ada audionya. Oh gitu Pak? Kenapa Pak? Ya sudah sering diajar di lapangan ya. Masa di mobil diajar lagi. Ini caranya bener. Ini caranya bener. Nggak ada ini audio. Ada aku punya barang-barang, nggak ada masa, nggak suka. Kalau kita naik mobil sebelat-sebelat ini kan seperti racing. Udah nggak mendengarkan musik, kita aja. Gitu. Ya kadang-kadang gitu Mas, kita ada yang rasa bosan ada. Lebih-lebih karena apa? Waktu apa? Waktu sepi. Tapi nggak cocok. Oh itu lebih bosan nggak biasanya? Apalagi udah sepi gitu kan. Ngeliat krunya cuma goler. Speaker nggak dilap-lapin. Iya. Kalau saya rawat itu ya kita pertahankan aja lah. Ya. Namanya usaha itu nggak selalu, kan? Ya, perjalanan bisnis itu kan nggak selamanya mau untung terus Pak. Tetap ada lika-likunya lah. Itu yang malah bikin jadi menarik ya Pak ya. Jadi seru ya Pak ya. Ya kita pertahankan aja. Satu-satunya yang nanti ada. Pasti itu. Ya. Kalau masalah desain itu memang itu tadi Mas Adrian bilang. Semakin banyak semakin sulit, semakin rumit, semakin sempit. Betul. Sekarang di mana loh? Di mana aja banyak sound. Kalau di Porogo tuh mungkin sound untuk manten hajatan ribuan. Iya Pak, pasti Pak. Ini loh kelurahan ini aja sudah ada berapa yang punya. Oh gitu. Iya, teman-teman kiri kanan ini banyak yang punya. Sound hajat ya. Iya. Sebenarnya aku kalau berpikir sound teman-teman sound yang kecil itu semakin banyak itu semakin sulit bersaing. Kan banyak bersaingnya. Loh, tapi kan ada apa? Ada kata-kata yang ngomong gini Pak. Orang bisa meniru sistem kita, tapi orang nggak bisa mencuri rezeki kita. Ya betul. Ya benar, memang gitu. Ya sebenarnya itu kata-kata bos saya Pak. Iya memang betul. Ya memang gitu. Ibaratnya kan gitu loh Mas. Kayak saya tuh kan juga punya anak buah sukses, keluar sukses. Banyak loh Mas. Gak apa-apa tapi Bapak kayak gitu. Oh gak apa, saya suka. Karena kan ada rental yang, aduh gimana caranya kalau bisa nih anak buah tetap jadi anak buah gitu. Oh enggak, jangan. Kita tuh harus punya ilmu itu diturunkan. Kita mengasih ilmu kepada anak-anak, kepada teman-teman. Banyak lah Mas dulu teman-teman rentasan itu yang main ke rumah. Main ke rumah, minta masukan, sering. Saya tuh fair aja, nggak apa-apa. Iya. Apa. Ya selagi datang hanya minta masukan nggak apa-apa, asal jangan minta pemasukan Pak. Biasanya itu kalau kita ada rumah, piye yo, aku oke. Oke, Pak Didi mungkin Pak Didi boleh nggak kasih sedikit jangan Pak untuk para netizen semua yang ada di luar sana yang mungkin baru-baru ingin merintis rental. Gimana caranya supaya bisnisnya ini tetap jalan, tetap awet, bisa terus berkembang. Ada nggak sih Pak wejangannya Pak? Ya bagi penggemar itu ya, penggemar baru. Yang penting itu membangun sound itu sesuai speknya aja. Ya. Dalam arti sesuai apa tujuannya dia. Saya itu mau membangun sound apa itu untuk hajat. Ya udah itu aja. Nggak usah terlalu belum tentu kita tuh ibaratnya kita punya bis dengan kita punya outlet. Kita punya bis tapi rugi kalau kita punya outlet untung ngapain kita punya bis? Ibaratnya kan gitu. Kamu punya bis tapi kamu rugi terus, min terus. Ngapain? Tapi kamu punya outlet tapi pendapatan ada. Ya udah outlet aja. Tujuanmu ke situ aja. Semakin kita berobsesi yang besar. Iya. Gitu. Ngapain ya Pak kalau rugi? Kecuali semakin ditambahin jobnya makin banyak. Dulu saya kan juga nggak kayak gini Mas Ari. Aku tak minum Pak. Iya. Aku lari nggak tahu. Iya. Mangga. Mas ini Mas. Oke Pak. Tapi Berarti dulu saya kan juga nggak sebesar ini langsung. Semua itu proses. Pelan-pelan ya Pak ya. Iya. Tambah. Dulu saya tuh waktu jarum tuh. Jarum Pak? Jarum. Muter gitu? Iya. Biasanya tuh?
Ya, waktu itu Jarum Black sama aku bilang ngomongin Jarum. Gak apa-apa, santai. Ya, Jarum Black itu gitu. Jarum Black itu dulu waktu tahun berapa itu lupa. Itu kan ada event di setiap kecamatan. Ya. Kobrik namanya apa tuh itu. Oke. Ya itu kecamatan. Saya itu masih disewa genset saya aja. Sama salah satu teman sama rental. Di situ aku lihat, saya mulai bangun son itu. Nah, lihat itu. Aku satu saat itu sama IO-nya apa event itu ditarik. Pak, coba Pak main sama saya gitu. Nah, dari situ tuh ada keberhasilan. Mungkin dari teman rental yang lain berbeda. Akhirnya ya sampai saya itu dibilangi sama TL-nya Jarum, kepalanya yang itu. Tadi kan sudah pakai saya, Parogo. Tadi buat panggung Pak Di. Kalau apa panggung licing? Wah nggak bisa. Berat. Enggak, nanti biar dipakai terus. Betul dipakai terus. Dipakai terus. Itu beberapa tahun itu Bali. Akhirnya gitu. Dan itu suatu kepercayaan kan. Kepercayaan mungkin pada waktu itu aku dipandang yang lebih mampu. Lebih bagus. Semuanya itu. Kalau kita sudah menangani event-event dengan sponsor itu kan harus perfect banget. Nggak ada alasan apapun. Ya kan gitu kan. Setahu saya gitu. Maka kita harus hati-hati. Ya untuk teman-teman yang ingin membangun sound baru. Itu yang paling utama itu kalau saya kan biasanya hobi. Suka dulu. Tapi tidak selamanya orang itu cuma suka aja loh. Akhirnya finansial. Ya kan? Karena hobi aja nggak cukup. Nggak cukup. Iya, betul. Kalau saya loh Mas. Iya, setuju. Kalau saya. Kalau orang yang berkelas punya, ini nggak tahu, cuma suka-suka aja terus. Tapi kan saya kan punya semen, awalnya suka, tapi kita menjadikan ke bisnis gimana. Betul. Menguntungkan. Nah itu. Akhirnya ya gitulah. Kalau teman-teman mau membangun ya, bangunlah yang sesuai dengan segmennya aja dulu. Start di situ aja dulu ya Pak. Dulu. Tapi memang nggak usah terlalu ngoyo lah gitu. Betul. Tapi memang Pak, yang namanya hobi ya, bayangin kalau kita melakukan hobi kita aja kita senang. Bayangin kalau kita bisa melakukan hobi kita, orang bayar. Itu kan lebih asik ya Pak? Iya. Loh iya loh. Kerja di tempat dimana yang kita hobi, sekalipun capek banget, happy aja. Iya, nggak ngeluh ya. Nggak, aduh, dikit-dikit kok kayaknya nesu aja kerjaan. Aduh, itu kan gitu-gitu kan juga nggak enak. Iya. Kalau misalkan kita bisa mengerjakan hal-hal yang kita sukai dan menghasilkan, nah itu dia. Kembali lagi bahwa hobi aja nggak cukup sebetulnya memang. Iya. Hobi aja nggak cukup. Memang ya Mas, kalau saya pribadi kan saya terapkan kepada guru saya. Guru saya. Ya kebetulan pada waktu itu kan saya sering mengerjakan event daerah. Oh gitu, kamu harus sangat perfect, kamu harus misalnya bener rapi itu asik kita pegang harus itu. Makanya ya gimana ya kebetulan guru saya itu juga penghobi sound ya. Pasti Pak. Pasti Pak. Bukan sekedar bekerja. Tapi Pak, tadi kita sempat ngomong-ngomong mengenai pernah menangani artis. Mungkin boleh nggak disebutkan artis mana saja yang pernah dilayani oleh King Sound? Oh itu. Tadi ada The Titan. Tadi ada Kotak, Jambrut, Indra Sukamti. Lila. Ada band saya lihat di Instagram. Ada band. Kota tadi udah. Terus apa? Dedi Caknan. Oh, Dedi Caknan. Roger terakhir kapan? Wah, Sajian. Dedi Caknan. Didi Kempot. Almarhum ya. Siapa lagi? Wah, banyak. The Massive. Iwan Fals. The Massive. Iwan Fals. Waduh. Iwan Fals eventnya Dianu. Ngawi itu ya. Wah, Pak, tapi gini Pak. Saya semakin penasaran dan saya yakin pasti netizen juga akan penasaran. Kira-kira sudah melayani atau mungkin jalan bareng artis ini speknya kayak gimana sih? Mohon izin Pak, nanti aku akan gerebek speaker-speakernya. Ngegerebek kira-kira menunjukkan ke netizen, ini loh spek-spek speaker yang ternyata dipakai oleh artis-artis yang tadi disebut. Mungkin nanti bisa bareng Mas Ega. Nanti akan ditemani bareng Mas Ega. Saya akan gerebek semuanya.
Ya ini lah Mas, barangnya cuman. Ah, iya, nggak apa-apa. Kita jalan satu-satu, tak tanyain nanti satu-satu. Oh iya. Gitu ya Pak ya? Oke. Terima kasih banget Pak untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih banget karena untuk ujangan juga saya yakin, wah ini saya sih banyak belajar kalau saya. Banyak belajar karena tadi banyak hal-hal baru yang saya, oh iya ya. Saya yakin netizen di sana juga, di luar sana juga pasti akan sangat belajar banyak lah. Dan untuk netizen semua, jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara menstorykan di Instagram dan tag, jangan sampai salah tag Promedia_solution. Promedia Solution gak ono. Aku ngesopo kae weh. Masa ada. Iya, Promedia_solution nanti kita akan repost di story Instagram. Dan untuk netizen semua di tahun ini kita akan ngejar 50.000 subscriber, yang mana itu kurang lebih 5.000 lagi lah, 5.000. Oh iya. Nanti kita akan adakan giveaway Pak sebetulnya. Jadi untuk para netizen semua kita akan adakan giveaway barang yang pastinya barangnya cukup menarik nantinya. Dan di tahun ini juga kita akan support kita terus supaya kita bisa sampai ke 100.000 subscriber, supaya kita bisa dapat penghargaan dan kita lebih semangat aja sih. Seneng saya tuh. Untuk netizen juga jangan lupa untuk memfollow King Sound Project _official. Iya. Nanti di sana harus diramein karena ini adalah salah satu sound legend di Ponorogo. Jadi pastinya orang harus tahu, pasti orang itu harus tahu. Orang harus tahu bahwa di Ponorogo ada speaker atau sound system yang tidak hanya melayani hanya sekedar apa ya, low bass-bassan doang ya, saya nyebutnya gitu ya, nggak apa-apa, saya sebut gitu aja. Tapi ini juga, ini kurang lebih speknya bisa dibilang ini kalau bertarung di ibu kota Jakarta jalan nih barangnya, beneran. Karena ini barangnya barang mahal, tenan, cari loh, Montarbo, Larang, Iya. Iya. Oke, jadi tonton terus sampai habis karena nanti habis ini kita akan gerbek kisah. Peace.